setiap pihak. Nah, yang saya soroti adalah kata-kata di sini ada filsuf dan agamawan. Filsuf itu seorang ahli filsafat. Warganet menyerang media sosial Zain Ma'arif sehingga mendadak media sosial Zain Ma'arif dikunci menjadi privat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, 5 orang Nahdien yang berangkat ke Israel, salah satunya menulis cuitan di media sosialnya dengan tulisan, "Saya ini filsuf dan juga agamawan. Saya tidak suka berdialog di pinggir jalan. Saya lebih menyukai diplomasi dan menyampaikan ide-ide dan gagasan." Benarkah ucapannya demikian? Dan benarkah apa yang dikatakan sesuai dengan perbuatan? Lantas siapakah di antara 5 Nahdien tersebut yang menuliskan cuitan di media sosialnya yang sekarang media sosial mereka sudah berubah menjadi privat? Ustadz Adi Hidayat secara halus tetapi menghujam, secara bijak tetapi memalukan, mengkritisi salah seorang 5 Nahdien yang menulis cuitan tersebut. Dan cuitan itu seolah-olah tidak ada lagi langit di atas langit. Ustadz Adi Hidayat mengkritisi bukan hanya untuk satu orang, walaupun dia fokus pada cuitan tersebut. Ini adalah sebuah statement yang memalukan bagi 5 Nahdien yang berangkat ke Israel. Sebelum kita sebutkan siapakah yang menulis cuitan tersebut, kita lihat videonya Ustadz Adi Hidayat. Nah, untuk itu saya hanya ingin memberikan satu penekanan saja pada satu status yang disampaikan oleh salah satu yang berangkat untuk memberikan satu pertimbangan ilmiah dan juga masukan-masukan terkait dengan klaim yang dituliskan, bahwa ketika beliau menulis ini statusnya dimunculkan, dan saya sempat kutip juga dari salah satu talk show stasiun TV nasional ya, ketika menampilkan status ini salah satu yang berangkat sempat menyampaikan, saya bukan demonstran melainkan filsuf agamawan ya, alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkapkan gagasan. Saya kira berdiskusi, mengungkapkan gagasan adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa ketika dilakukan pada situasi dan kondisi yang juga bisa diterima dengan baik, pada kondisi yang juga bisa netral untuk dipahami oleh setiap pihak. Nah, yang saya soroti adalah kata-kata di sini ada filsuf dan agamawan. Filsuf itu seorang ahli filsafat, seorang yang menguasai bidang filsafat, sedangkan akar dari filsafat itu sendiri adalah kata filosofia yang cinta pada satu sifat kebijaksanaan, cinta kepada hikmat. Jadi seorang filsuf adalah seorang yang setiap tuturnya, tindakannya, perilakunya didasarkan pada nilai-nilai kebijaksanaan. Dia bijak kapan dia mesti bertutur, dia bijak kapan dia mesti melakukan satu tindakan tertentu, dia bijak menilai kapan dia mesti bepergian, sehingga dengan sifat bijak itu dia tidak meresahkan keadaan publik, dia tidak menimbulkan kegelisahan bagi banyak orang, atau bahkan dengan sifat bijak ini jangan sampai dia menyakiti 1, 2 atau bahkan banyak orang dengan tindakan dan perilaku yang dia lakukan. Nah, jika justru tindakan itu kontraproduktif, alih-alih menjadikan orang merasakan sifat bijaknya itu ternyata semakin gelisah, semakin marah, semakin tidak tentram, bahkan melihat sebagai hal yang tidak bijak, maka kiranya status itu mesti dikoreksi lagi sebagai bahan koreksi untuk kita semua. Memperbaiki sesuatu bukan dalam konteks menyenangkan orang, tapi mengembalikan pada sifat bijak itu sehingga muqtadal hal, sesuai dengan tempatnya, kondisinya, bahkan konteksnya. Apalagi kalau kita satukan dengan kalimat agamawan. Agamawan seorang yang ahli di bidang agama, bila mengambil bahasa Sanskerta, artinya menjaga supaya sesuatu tidak rusak, menjaga supaya pandangan publik itu baik, menjaga supaya opini itu bisa tentram sehingga tidak menimbulkan keresahan, menjaga supaya moral tidak rusak, menjaga supaya cara berpikir, berperilaku tidak rusak. Nah, ini tentunya penting untuk dikaji kembali. Jika memang ada dasar filsafat atau juga menyebut seorang filsuf, seorang agamawan, tentu akan lebih berpikir bijak lagi, apalagi kebijaksanaan itu dilandaskan pada nilai-nilai agama. Lebih spesifik bila yang diambil sebagai rujukan pedoman keagamaan itu adalah nilai-nilai dinul Islam, syariat Islam, maka kita telah mengetahui dengan baik, apalagi yang sudah pernah di pesantren, belajar agama dengan sistematis, hukum-hukumnya, kaidahnya, tentu insya Allah ini sudah bisa dipahami dan diketahui dengan baik. Untuk itu saya kira saya tidak ingin menambahkan banyak hal supaya tidak banyak polemik. Itulah sebuah warning daripada Ustadz Kondang
Muhammadiyah ini, Ustadz Adi Hidayat, yang sangat memalukan bagi para Nahdliyin, juga sangat memalukan bagi ulama-ulama NU yang tanpa sadar organisasi NU disusupi oleh agen-agen Israel. Siapakah gerangan yang disebut oleh Ustadz Adi Hidayat ini? Usut punya usut. Ternyata yang mencuit di media sosial yang mengatakan bahwa saya seorang filsuf dan agamawan adalah Zain Mu'arif. Zain Mu'arif menulis di media sosialnya, saya ini filsuf dan agamawan. Benarkah dia filsuf dan agamawan? Atau hanya begundal di pinggir jalan? Kalau memang filsuf dan agamawan, tentu daya dan nalar pikirnya tinggi, sehingga dia mengetahui kapan waktunya untuk berbuat hal demikian dan kapan waktunya untuk tidak berbuat hal yang demikian. Malah media sosial memberitakan di antara kelima orang Nahdliyin yang berangkat ke Israel ini, Zain Ma'arif dikenal lebih mempunyai kapasitas daripada 5 orang ini. Lantas, kapasitas apa yang dimiliki? Hanyalah kapasitas untuk mengobok-ngobok kebijakan luar negeri Indonesia, untuk mengobok-ngobok perasaan dan melukai hati kaum muslimin di Indonesia. Tidak heran warganet menyerang media sosial Zain Ma'arif, sehingga mendadak media sosial Zain Ma'arif dikunci menjadi privat, dan juga 4 orang lainnya yang berangkat dan duduk bersama secara mesra dengan Yitzhak Herzog. Itulah, saudara sekalian, organisasi Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang rapuh, yang tidak mempunyai fundamental yang kokoh, fondasi yang kokoh, sehingga mudah disusupi oleh agen-agen rahasia dan mudah terpengaruh dengan sekepok uang. Sekianlah sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.